wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan juga memaparkan beberapa materi di mana pada presentasi kali ini itu ditujukan untuk mata kuliah Kewirausahaan 2, di mana materi yang akan kita sampaikan itu ada beberapa. Yang pertama itu tentang manajemen usaha, lalu dilanjutkan dengan apa sih sebenarnya pentingnya manajemen usaha. Kemudian ada lagi loh materi tentang membangun organisasi usaha, dan yang terakhir itu adalah materi mengenai aspek hukum dan juga legalitas organisasi usaha. Nah, itu tadi materi-materi yang akan kami sampaikan. Tapi sebelum beranjak pada pemaparannya, lebih baik kita memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri, Lina Laila Tubuh Ada. Dan saya Cindisi Bibianti. Nama saya Ramdan Firmasa. Nah, itu dia anggota-anggota dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita simak videonya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen usaha. Yang pertama ada definisi manajemen usaha. Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang kita sudah tertulis atau yang tujuan-tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Kedua, ada pengertian yang kedua yaitu ada manajemen bisnis merupakan suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasionalkan sebuah usaha yang mencakup semua peraturan yang ada, maupun dari dalam pengerjaan, pengelolaan sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang kita inginkan. Selain definisi manajemen usaha, di sini juga ada fungsi manajemen usaha yang antara lain yaitu perencanaan. Perencanaan adalah menyusun beberapa kegiatan dalam sebuah kerangka kegiatan yang memiliki suatu tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu kegiatan penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang ada atau yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan yang kita jalankan. Yang kedua yaitu penentuan hubungan wewenang. Yang ketiga ada penentuan personalia, yaitu berusaha menentukan orang-orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua yaitu mempertahankan mereka yang mempunyai prestasi-prestasi yang cocok di bidangnya. Jangan sampai kita kehilangan mereka, karena kehilangan mereka sangat berarti untuk kita perusahaannya. Yang kedua ada pengarahan, dan terakhir ada pengendalian. Nah, selain definisi dan fungsi-fungsi manajemen usaha, di sini kita lanjut kepada poin ketiga atau poin yang sangat penting menurut saya pribadi maupun teman-teman ya nantinya, yaitu apa sih pentingnya manajemen usaha? Manajemen usaha atau manajemen bisnis dalam usaha, karena pelaku usaha membutuhkan peraturan yang efektif dan efisien untuk menjalankan suatu usahanya atau organisasinya agar bisa mengolah data yang mereka dapat atau mereka punya dalam usahanya dan bisa digunakan dalam prinsip manajemen tersebut. Jika tidak dipakai prinsip manajemen tersebut, maka perjalanan usaha dalam sistem pengelolaannya akan macet atau akan terhambat dan tidak bisa beroperasional dengan baik. Makanya dari itu manajemen bisnis berguna untuk membantu para pelaku usaha atau bisnis dalam menjalankan bisnisnya sehingga dapat menghindari adanya resiko rugi. Kemudian yang ketiga ada membangun organisasi usaha.
Organisasi usaha merupakan suatu bentuk kerjasama antara sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya itu untuk menyatukan pendapat dan langkah kerja dalam bekerja agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran usaha. Sasaran usahanya itu akan mendapatkan keuntungan atau laba baik untuk sendiri maupun bersama-sama. Nah, menurut Max Weber, organisasi itu merupakan suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Nah, kemudian ada tujuan organisasi. Yang pertama yaitu akan membuat seseorang lebih disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kedua, membuat seseorang memiliki lebih banyak pengetahuan dan lebih bisa percaya diri. Ketiga, mampu mengutamakan kepentingan bersama atau untuk meredam sisi egois di dalam diri kita. Nah, keempat, belajar menyelesaikan suatu masalah dan cocok untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir yaitu melatih agar seseorang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian ada jenis dan bentuk organisasi usaha. Perusahaan perseorangan itu merupakan badan usaha yang kepemilikan itu dimiliki oleh satu orang, itu diri kita sendiri. Jadi individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu, dan semua orang itu bebas untuk membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Nah, pada umumnya itu perusahaan perseorangan itu bermodalkan kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang masih sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi itu masih sederhana. Contoh perusahaan perseorangan itu seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan itu, yang pertama itu relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Tanggung jawabnya itu tidak terbatas, tidak ada pajak, jadi seluruh keuangannya juga bisa dinikmati untuk diri kita sendiri. Tapi sulit untuk mengatur roda perusahaan karena diatur oleh diri sendiri. Kemudian membangun organisasi usaha yang baik. Yang pertama yaitu satu, harus berorientasi pada hasil. Jadi produktivitas seseorang atau organisasi terlihat dari hasil-hasil kerja yang mereka lakukan. Nah, hasil-hasil ini tentunya hasil kerja yang positif. Banyak terjadi hari ini misalkan pada organisasi yang ada hanya banyak melakukan pekerjaan namun sedikit dalam output kerja mereka. Nah, mungkin sebagian dari kita masih berorientasi pada proses. Seperti halnya kata-kata yang diingat itu seperti yang paling penting itu prosesnya, hasilnya itu ngikut sendiri. Nah, memang kita itu harus memperhatikan proses dari pekerjaan kita. Proses yang salah juga akan mempengaruhi hasilnya. Namun menikmati proses juga bukan pekerjaan yang produktif. Tetap ada target-target output yang yang dari pekerjaan itu kita lakukan. Tetap ada target pencapaiannya juga, waktu penyelesaian pekerjaannya juga. Nah, keterlambatan respon juga akan kejadian-kejadian di sekeliling kita juga akan menyebabkan organisasi kita semakin tertinggal dan ditinggalkan. Jadi ingat bahwa waktu kita tidak pernah menunggu, kita harus mengubah pola pikir kita yang tadinya baru berorientasi pada proses menjadi orientasi kepada hasil kerja. Nah, hal ini juga dilakukan bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara. Yang kedua itu jangan menyepelekan data. Jadi informasi merupakan salah satu input dalam proses pengembangan pribadi atau organisasi. Orang-orang yang ketinggalan informasi dengan sendirinya akan tercecer dari persaingan global. Nah, data itu merupakan penyusunan informasi itu sendiri. Dari data yang akurat, maka akan didapatkan atau dihasilkan informasi yang akurat juga. Kemudian yang ketiga itu, bekerjakanlah orang-orang yang cerdas. Dengan kita meletakkan orang-orang yang cerdas di posisinya, yaitu cara kita yang paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Banyak organisasi yang gagal beroperasi karena diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Maka dari itu, untuk itu di awal sangat penting bagi organisasi untuk melakukan seleksi yang ketat dalam mendapatkan orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Selain itu, orang-orang yang cerdas juga akan memiliki energi yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang biasa di sekelilingnya. Nah, selalu ada diskusi dan banyak ide-ide yang bermunculan saat mencari solusi dalam masalah yang sedang dihadapi. Dan satu lagi, orang-orang yang cerdas juga akan sangat mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang nantinya akan berubah menjadi lebih nyaman juga. Kemudian
keempat yaitu membangun loyalitas. Nah, organisasi itu kan akan maju jika diisi oleh orang-orang yang loyal. Kemudian ada yang kelima yaitu kita harus menciptakan suasana kerja yang dinamis. Kita yang keenam yaitu terakhir membangun jaringan. Jaringan kerja juga merupakan penguat eksistensi kita. Jadi sekuat apapun modal dan visi kita, jika kita hanya kerja sendiri maka hanya akan ada kehancuran yang akan kita temui. Nah, kemudian ada hal yang membuat organisasi itu bisa berhasil, yaitu nilai dan visi yang merupakan suatu tujuan yang akan digunakan sebagai target yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Nah, jika nilai organisasi tidak ada, maka organisasi itu akan rusak karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian misi adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu visi atau tujuan. Tanpa adanya misi yang jelas, maka visi tidak akan pernah tercapai. Maka dari itu visi dan misi sangat berkaitan satu sama lain. Jika tidak memiliki visi, maka organisasi tidak akan pernah mencapai visi yang diinginkan. Kemudian aturan adalah batasan-batasan yang harus dimiliki oleh organisasi. Jika suatu organisasi memiliki aturan yang jelas, maka bisa terjadi penyimpangan yang dapat merugikan. Kemudian profesionalisme adalah bagian cara organisme itu bertindak. Sumber daya. Jika suatu organisasi kehilangan sumber daya, maka organisasi tersebut tidak akan bisa bergerak dengan baik. Serta rencana kerja. Rencana kerja itu merupakan suatu susunan kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Sekian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang terakhir yaitu tentang aspek hukum dan juga legalitas organisasi usaha, di mana materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Keberlangsungan suatu usaha ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah keberadaan adanya unsur legalitas dari usaha tersebut. Suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Lalu apa itu legalitas? Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur yang terpenting. Kenapa? Karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan badan usaha sehingga bisa diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan ini harus sah, baik itu menurut undang-undang dan peraturan di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen-dokumen yang sah di mata hukum pada pemerintahan yang berlaku atau berkuasa pada waktu itu. Lalu bentuk-bentuk legalitasnya itu seperti apa? Ada beberapa jenis jati diri atau legalitas yang melegalkan badan usaha. Di antaranya yaitu yang pertama adalah nama perusahaan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, terus juga dipribadikan sebagai perusahaan tertentu dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Karena melekat pada perusahaan itulah, maka nama perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu tidak ada atau sudah bangkrut itu, maka nama perusahaan itu pun menjadi lenyap pula, udah nggak ada gitu. Nah, nama perusahaan itu dapat diberi dengan beberapa cara. Yang pertama ada yang diberi nama itu berdasarkan nama pribadi pengusahanya. Yang kedua ada juga yang berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya. Atau yang ketiga itu berdasarkan tujuan didirikannya, misal PT Makmur. Nah, kalau di Indonesia itu dia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas-asas tersebut dapat diketahui seperti yang pertama itu pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi. Yang kedua itu pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi. Yang ketiga itu larangan memakai nama perusahaan orang lain. Yang keempat itu dilarang memakai merek orang lain. Nah, larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan juga tidak boleh. Terus yang kedua adalah merek. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi
dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ketentuan tentang merek itu ada loh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan juga digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lalu menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek itu tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama itu merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua itu dia tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga itu telah menjadi milik umum mereknya. Yang keempat itu merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Lalu yang ketiga, legalitasnya itu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, setiap perusahaan itu yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat izin perusahaan dagang atau disingkat SIUP. Di mana SIUP itu merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan yang besar perlu itu SIUP. Terkecuali perusahaan kecil yang merupakan perorangan. Untuk memperoleh SIUP ini, perusahaan itu wajib mengajukan yang namanya surat permohonan izin atau SPI, yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan, pengusaha, dan kegiatan usaha. Dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. SIUP ini itu dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan itu, maka ia itu harus menunjuk penanggung jawab atau kuasa yang berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP itu diterbitkan. Nah, SIUP ini bisa dicabut apabila perusahaan pemegangnya itu yang pertama telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua itu dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Misalnya kayak pertama tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP, terus bisa juga menyalahgunakan SIUP itu yang menjadi menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-nya. Yang terus bisa lagi atau melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan yang telah berlaku. Nah, setelah kita mengenal yang namanya legalitas organisasi usaha atau perusahaan, maka dari legalitas tersebut diketahui banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan kalau misalkan kita mempunyai legalitas gitu. Nah, ketika perusahaan itu memiliki surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaannya, maka akan diperoleh beberapa manfaat. Seperti yang pertama itu adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Jadi seorang pengusaha itu ketika udah melegalkan perusahaannya, maka akan terhindar dari tindakan pembongkaran ataupun penertiban dari pihak berwajib, sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usaha tersebut gitu. Yang kedua itu adalah sebagai sarana promosi, karena dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, maka secara tidak langsung gitu loh, pengusaha itu telah melakukan serangkaian promosi. Yang ketiga adalah sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum dengan memiliki unsur legalitas tersebut, jadi bisa menjadi penanda bahwa pengusaha itu telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, dan dia juga secara tidak langsung gitu, pengusaha itu telah menegakkan yang namanya budaya disiplin pada dirinya. Yang keempat itu sebagai mempermudah mendapatkan suatu proyek, karena dalam suatu tender selalu mensyaratkan itu bahwa perusahaan itu harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut, sehingga hal ini atau legalitas tersebut akan sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. Yang terakhir
pasti nanti akan diperlukan ya dana yang cukup besar gitu untuk merealisasikannya. Maka dana yang dibutuhkan salah satunya bisa diperoleh dengan pinjaman kepada pihak bank. Dimana kalau peminjaman proses tersebut kan harus ada dokumen-dokumen legalitas yang nanti akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan. Nah, begitulah teman-teman atas pemaparan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat nih buat teman-teman sekalian. Untuk itu, kurang lebihnya kami mohon maaf atas apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih. Kasih.